Selamat pagi Fani, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, di sini kita akan memulai les kita. Topik kita hari ini benda-benda di lingkungan sekitar atau perubahan wujud benda. Apa Fani tahu perubahan wujud benda itu apa? Enggak, Bu. Nah, baik, benda padat, cair dan gas bisa mengalami perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda bisa terjadi ketika sebuah benda mengalami perubahan suhu, seperti dipanaskan atau didinginkan. Baik, yang pertama ada perubahan wujud benda mencair. Apa Fani tahu mencair itu apa? Berubah menjadi air, Bu. Ya, betul sekali. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Sebuah benda bisa mencair karena adanya panas. Peristiwa perubahan wujud benda cair juga disebut meleleh. Contohnya seperti Fani makan es krim di siang yang panas. Es krim akan meleleh karena panas. Itu disebut mencair. Yang kedua, ada perubahan wujud benda membeku. Apa Fani tahu membeku itu apa? Jadi keras dia, Bu. Nah, pinter. Perubahan wujud benda membeku merupakan perubahan yang terjadi pada benda cair seperti air. Kebalikan dari mencair, membeku merupakan perubahan benda cair menjadi padat. Proses membeku ini bisa terjadi karena dipengaruhi oleh suhu dingin. Contohnya, air akan membeku dan menjadi es batu ketika disimpan di freezer yang dingin. Yang ketiga, ada perubahan wujud benda menyublim. Apa Fani tahu menyublim itu apa? Tidak, Bu. Baik, Ibu jelaskan. Menyublim merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas. Contohnya, perubahan wujud benda menyublim adalah kapur barus yang lama-kelamaan mengecil dan habis. Kapur ini tidak menghilang, melainkan menjadi gas tanpa mencair. Sampai sini sudah paham? Ya, Bu. Yang keempat, ada perubahan wujud benda menguap. Pak Fani tahu menguap itu apa? Tidak, Ibu. Ibu akan menjelaskannya. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Perubahan wujud benda menguap ini dipengaruhi oleh panas. Penguapan ini terjadi hanya di permukaan benda cair saja. Contohnya, penguapan di tubuh kita. Saat kita mengeluarkan keringat, keringat menguap dan mendinginkan tubuh kita. Yang kelima, ada perubahan wujud benda mengembun. Apa Fani tahu mengembun itu apa? Enggak, Bu. Baik, mengembun merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair. Embun timbul ketika gas di udara mendingin dan berubah wujud menjadi embun. Contohnya, seperti perubahan wujud benda mengembun bisa kita temukan pada tumbuhan seperti bunga dan rumput di pagi hari. Coba Fani bangun pagi, lihat pagi-pagi ke arah bunga. Jika ada air-airnya, itulah disebut mengembun. Ya, Bu. Selesai berlatih, salam beristirahat di bawah pohon. Ini contohnya. Tadi pagi aku kaget sekali handuk renang yang kutaruh di halaman belakang ternyata basah. Padahal sebelumnya handuk tersebut kering. Kenapa bisa basah? Dari mana airnya berasal? Air tersebut berasal dari embun. Tahukah kamu bahwa pengembunan termaksud contoh perubahan wujud benda? Ya, pengembunan merupakan perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Sampai sini Fani paham? Ibu. Proses terjadinya embun sepanjang hari
benda-benda menyerap panas dari matahari. Sebaliknya, di malam hari, benda-benda kehilangan panas. Ketika benda di dekat tanah menjadi dingin, suhu udara di sekitarnya juga berkurang. Udara yang lebih dingin tidak dapat menahan uap air sebanyak udara yang lebih hangat. Jika suhu udara bertambah semakin dingin, akhirnya udara akan mencapai titik embun. Titik embun adalah suhu di mana udara masih sanggup menahan uap air sebanyak mungkin. Jika udara semakin dingin, sebagian uap air akan mengembun di atas permukaan benda terdekat, misalnya pada daun-daun tanaman. Embun terbentuk dengan baik pada malam hari yang cerah dan tenang. Embun juga terbentuk dengan baik ketika kelembapan tinggi. Sebaliknya, ketika langit berawan, benda-benda menjadi dingin lebih lama karena awan memancarkan kembali panas ke bumi. Ketika angin bertiup, udara membutuhkan lebih banyak waktu untuk menjadi dingin mendekati titik embun. Paham, Fani? Paham, Bu. Lanjut, perubahan wujud benda mengkristal. Apa Fani tahu mengkristal itu apa? Es batu, Bu. Nah, benar sekali. Perubahan wujud benda mengkristal adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat. Yang berubah adalah molekul di dalam benda cair tersebut, namun berbeda dengan membeku, meskipun sama-sama dipengaruhi oleh dingin. Contohnya, perubahan wujud benda mengkristal di sekitar kita adalah madu. Jika kamu perhatikan, di sekitar mulut botol atau wadah madu akan ada butiran-butiran gula. Butiran gula tersebut adalah contoh molekul gula yang mengkristal dari madu. Sampai sini paham kan nih? Paham, Bu. Sampai sini aja pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita masuk topik baru. Ya, Bu.